Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perbedaan mesin konvensional dan diesel hanya terjadi saat penyuntikan bahan bakar. Jika mesin konvensional melalui angka hisap dan jika mesin diesel melalui usaha. Di sini saya akan menjelaskan kepanjangan dari singkatan-singkatan yang ada di engine model. Yang pertama ada S yang berarti supercharge. Setelah S ada yang bertulis AA. AA berarti air to air. Setelah air to air ada angka yang berangka 4. 4 adalah yang berarti 4 silinder. D ini berarti diesel direct. 995 adalah diameter silinder. Untuk LE berkepanjangan low emission, dan strip 3 adalah generasi ketiga atau modifikasi ketiga. Lanjut ke komponen yang pertama, ada yang namanya turbocharge. Turbocharge berfungsi untuk meningkatkan tenaga mesin atau efisien suatu mesin dengan menambah jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua ada puli. Puli berfungsi untuk sebagai komponen atau penghubung putaran yang diterima dari motor, kemudian diteruskan dengan menggunakan sabuk atau fan belt ke benda yang ingin digerakkan. Yang ketiga ada filter oli. Filter oli berfungsi untuk menyaring benda asing dalam osi dan yang membuat kotor. Yang ketiga ada exhaust manifold berfungsi untuk mengumpulkan atau mengarahkan gas buang atau hasil sisa-sisa pembakaran. Yang keempat ada intake manifold. Intake manifold berfungsi sebagai saluran udara ke mesin mobil. Udara yang berasal dari luar dihisap masuk ke dalam silinder mesin. Yang ke selanjutnya ada kipas fan. Kipas fan ini berfungsi menambah pendinginan pada radiator untuk membantu penyerapan radiasi panas ke udara luar. Selanjutnya ada yang namanya di sini ada yang namanya dynamostator. Dynamostator ini memiliki fungsi untuk menyalakan mobil. Selanjutnya di sini ada yang namanya priming pump. Priming pump berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar ke sistem bahan bakar mesin. Selanjutnya ada yang namanya pompa injeksi. Pompa injeksi memiliki fungsi untuk menyuplai bahan bakar ke nozzle dengan bertekanan tinggi. Untuk beberapa sistem, di sini yang pertama ada sistem pendingin. Sistem pendingin dibantu oleh kipas fan. Sistem pendingin ini berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Yang kedua ada sistem pengapian. Sistem pengapian terjadi di intake manifold, dan di exhaust. Sistem pengapian ini diperlukan untuk menghasilkan pembakaran setelah kompresi dibakar. Yang ketiga ada sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terjadi di dynamostator. Sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik adalah sebuah sistem yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.